Perkenalkan, nama saya Finaldi. Saya akan mempresentasikan tugas saya. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi simetri. Karena sistem kriptografi simetri menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, maka hal yang mempublikasikan dua pihak yang berkomunikasi saling mempercayai, kedua pihak harus menjaga keberhasilan kunci atau sehingga kunci enkripsi dan atau dekripsi disebut juga secret key. Pada sistem kriptografi kunci publik, kunci kriptografi dibuat sepasang. Satu kunci untuk enkripsi dan satu kunci untuk dekripsi. Kunci untuk enkripsi diumumkan kepada publik oleh karena itu tidak rahasia sehingga diamankan kunci publik disimbolkan E. Kunci dekripsi bersifat rahasia sehingga dinamakan kunci privat disimbolkan dengan D. Karena ada kunci enkripsi satu dekripsi, maka sistem kriptografi kunci publik kadang-kadang disebut juga sistem kriptografi. Inilah gambar sistem kriptografi kunci publik. Sistem kriptografi publik didasarkan pada fakta. Satu, komputasi untuk dekripsi atau dekripsi pesan mudah dilakukan. Secara komputasi hampir tidak mungkin atau impossible. Menurut kunci privat, bila diketahui kunci publik E pasangannya. Kedua fakta di atas dianalog dengan perkalian versi pemfaktoran. Mengalihkan dua buah bilangan prima A sama dengan N mudah, tetapi memfaktorkan N menjadi faktor primanya sulit. Perpangkatan versi logaritmik melakukan perpangkatan Y sama dengan AX mudah, tetapi menghitung X alognya sulit jika A tidak diketahui. Konsep kriptografi kunci publik. Konsep kriptografi kunci publik sederhana dan elegan, tapi mempunyai konsekuensi pengguna yang hebat. Misalkan E adalah fungsi enkripsi dan D adalah fungsi dekripsi. Misalnya adalah pasangan kunci untuk enkripsi dan dekripsi demikian sehingga ED atau M sama dengan C dan D sama dengan M. Untuk suatu plain text M dan ciphertext C, kedua persamaan ini menyiratkan bahwa dengan mengetahui E dan C, maka secara komputasi hampir tidak mungkin menemukan M. Asumsi lain, dengan mengetahui E secara komputasi hampir tidak memungkinkan menurunkan D. Konsep di atas menjadi penting bila kriptografi kunci publik digunakan untuk mengamankan pertukaran pesan dari kedua entitas yang berkomunikasi. Misalkan Elit berkomunikasi dengan Bob. Bob memiliki pasangan kunci. Bob mengirimkan kunci enkripsi atau kunci publik kepada Elit melalui sembarangan saluran, tetapi tetap menjaga kerahasiaan kunci dekripsi atau kunci privat. Kemudian Elit mengirim pesan M kepada Bob. Elit mendekripsikan pesan dengan menggunakan kunci public Bob untuk mendapatkan C sama dengan E lalu mengirimkan C melalui saluran komunikasi atau yang tidak perlu aman. Bob mendekripsi ciphertext C dengan menggunakan kunci privat untuk memperoleh M atau sama dengan D atau C. Gambar ini memperlihatkan perbedaan berdasarkan sistem asimetri dengan sistem simetri. Di sini kunci enkripsi
kepada elit melalui saluran yang tidak perlu aman atau insertional. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim chip hypertext. Inilah gambar enkripsi atau dekripsi dengan kriptografi kunci publik. Sistem kriptografi kunci publik juga cocok untuk kelompok pengguna di lingkungan jaringan komputer. Setiap pengguna jaringan mempunyai pasangan kunci publik dan kunci privat yang sesuai. Dengan sistem kriptografi kunci publik tidak diperlukan pengiriman kunci privat melalui saluran komunikasi khusus sebagaimana pada sistem kriptografi simetri. Meskipun kunci publik diumumkan ke setiap orang di dalam kelompok, namun kunci publik perlu dilindungi agar identitasnya terjamin atau masalahnya misalnya tidak diubah oleh orang lain. Kriptografi simetri versi kriptografi asimetri. Kelebihan kriptografi simetri: 1. Algoritma kriptografi simetri dirancang sehingga proses enkripsi atau dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. 2. Ukuran kunci simetri relatif pendek. 3. Algoritma kriptografi simetri dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. 4. Algoritma kriptografi simetri dapat disusun untuk menghasilkan cheater yang lebih kuat. 5. Autentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari hypertext yang diterima, karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahan kriptografi simetri: 1. Kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. 2. Entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. 2. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Kelebihan kriptografi kunci publik atau asimetri: 1. Hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi, atau tetapi autentikasi kunci publik tetap harus terjamin. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. 2. Pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah, bahkan dalam periode waktu yang panjang. 3. Dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. 4. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan atau akan dijelaskan pada materi kuliah selanjutnya. Inilah kelemahan kriptografi kunci publik asimetri. Aplikasi kriptografi kunci publik. Inilah aplikasi kriptografi kunci publik dapat dibagi menjadi 3 kategori. Inilah sertifikat digitalnya. Ada 2 jenis utama sertifikat digital yang penting untuk membangun situs web aman, dan ini adalah server sertifikatif dalam personal sertifikatif. Cara kerja digital sertifikat: proses registrasi, langkah-langkah pembentukan sertifikat digital.